Ramalan Jayabaya tentang Sabtu Palon Nagih Janji. Reruntuhan Kerajaan Majapahit membawa kisah tentang sosok bernama Sabtu Palon Nayaginggung. Ia dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai sosok historis yang memiliki hubungan dengan kekelaman dan keruntuhan Majapahit. Dalam sebuah kisah, disebutkan bahwa Sabtu Palon hidup di masa Brawijaya V atau Bre-Kertaning Bumi. Ia merupakan tokoh legendaris yang dipandang sebagai pandito dan penasihat Brawijaya V. Nama Sabtu Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabtu Palon oleh Pujangga Ronggo Warsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran Islam di Tanah Jawa pasca 500 tahun keruntuhan Kerajaan Majapahit. Dalam syair tersebut, Sabtu Palon meramalkan kejayaan agama Budi setelah keruntuhan Islam. Adapun bait ramalan tersebut dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahuinya, simak penjelasannya. Sabtu Palon Nagih Janji. Tokoh Sabtu Palon sangat dihormati kalangan umat Hindu dan Buddha dan aliran kejawen di Tanah Jawa. Pada masa Kerajaan Majapahit, ia mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai punakawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Mengutip jurnal manuskrip Nusantara yang berjudul Sabtu Palon Nayaginggung Nagih Janji, makna dan pemahaman dari masa ke masa oleh Ki.B.H. Dipokusumo. Dalam kesehariannya, Sabtu Palon terlibat langsung dengan Sang Prabu dalam proses wawan Sabtu atau dialog dengan para wali. Salah satunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sabtu Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-temurun. Dalam Jangka Sabtu Palon, ia meramalkan kehancuran Islam di Tanah Jawa. Syair ramalan ini berbunyi, "Pepes dene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warso, kepetung zaman Islami, musno bali marang ingsun, kami Budi, madeg sawiji. Takdir Nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi, berdiri menjadi satu." Menurut Peri Martiono, dalam buku sejarah Kelam Majapahit, syair tersebut muncul di penghujung serat Jangka Sabtu Palon yang dikenal dengan Sabtu Palon Nagih Janji. Melalui syairnya itu, Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Sabtu Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke Tanah Jawa 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama baru yang sempurna, yakni Islam, tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Jika dihitung dari Sabtu Palon menyatakan sumpahnya, ia diprediksi akan kembali di abad ke-20. Sabtu Palon bersama anak buahnya akan menguasai Tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Meski dikisahkan dalam beberapa riwayat, sumpah Sabtu Palon Nagih Janji ini masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangannya, mengingat beberapa ramalan Sabtu Palon juga pernah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, pada ramalan Jayabaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang mengerikan. Pasalnya, Sabtu Palon Nagih Janji. Siapa Sabtu Palon? Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandito dan penasihat Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingkan tentara Kerajaan Demak oleh Bantuan Wali Songo pada 1478. Meski sumber sejarah lain menyebutkan Prabu Brawijaya digulingkan oleh Gerindra Wardana, wong Jowo wis ilang jawane, adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa
yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan ramalan Jibaya, mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon Nagih Janji. Kemudian, kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jibaya, dalam Serah Sabtu Palon Pupuh Papat, bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabtu Palon Nagih Janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Ramalan Jayabaya tentang Sabtu Palon Nagih Janji akan segera muncul. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh Limo dalam Serah Sabtu Palon yang berbunyi, Kulon damel pratondo, pratondo tembayang, mami harti Merapi, yang jeblok mililahar, lindu peng pitu sedino, kali ini banjir bandang. Artinya, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar, dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam Serah Sabtu Palon Pupuh 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11 dalam Serah Sabtu Palon disebutkan bahwa pagebluk ingkang binangkung lelorong ngombro-ngombro injeng sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi karut marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah di Indonesia. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabtu Palon Nagih Janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056. Berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan, tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, Pandito, penasehat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, Sabtu Palon adalah sosok legendaris tanah Jawa di Gunung Tidar, area Jawa Tengah, yang beragama Hindu atau Buddha, terakhir yang dekat dengan Raja Majapahit. Kala itu, ia dikenal karena pertarungannya dengan Syekh Subahir selama 40 hari 40 malam, berakhir imbang yang akhirnya membuat perjanjian legendaris yang dipercaya masyarakat Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul, ditulis oleh Ki Kalamwidi dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi 23 Rua 1830 Jawa atau Sangkala Pukuni Ngerstinoto sama dengan 16 Desember 1900. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang Macapat kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabtu Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan panduan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Gerindra Wardana, ia lalu bersumpah
akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembangkan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam terma gandul, agama orang Jawa disebut agama Budi yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Dharma Wulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini